Dan dengan adanya negara, insya Allah Ta'ala perangkat-perangkat Islam ini akan terlindungi. Islam, syariatnya, umatnya, budayanya, keilmuannya, dan segalanya terjaga dengan adanya negara. Ya, kalau ada orang bertanya, mana ayat Al-Quran yang menyuruh wajib adanya negara? Ini ayatnya. Coba kita dengarkan lagi. Wal takum minkum, dan hendaklah ada. Hendaklah, kalau enggak ada, kamu adakan, karena ini perintah. Seperti kata Imam Syafi'i, al aslu fil amri lil wujub. Kalau ada dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis dan isi dalil itu adalah perintah, lil wujub, hukumnya adalah wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Marilah kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat khusus dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kita sampaikan juga salawat dan salam kita secara spesial kepada kekasih kita bersama, ahsanul qudwah dan ahsanul uswah, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini kita sampai kepada pembahasan jamaah berikutnya, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-104. Kalau di dalam Al-Quran kita ditanya, mana ada perintah bahwa kita ini wajib mendirikan pemerintahan Islam? Mana ada perintah bahwa kita harus mendirikan daulah Islam? Mana ada ayatnya? Maka jawabannya sederhana saja. Buka Ali Imran ayat 104. Ali Imran 104 ini adalah ayat yang menegaskan wajibnya ada negara, wajibnya ada pemerintahan Islam. Apakah tanpa adanya pemerintahan Islam, Islam tak jalan? Apakah tanpa adanya negara Islam, Islam tak jalan? Jalan. Tapi Islam itu lemah, Islam itu rapuh, Islam itu mudah betul untuk hancurnya. Kalau kita contohkan, kita kalau masuk ke dalam hutan saja, menginap beberapa hari di sana, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita membuat rumah-rumahan, bifak. Kita buat rumah kayu, kita membuat bifak di bawah, kita dirikan tenda. Itu sifatnya hanya sebentar. Nah, kalau kita ingin tinggal permanen, pasti kita akan bikin rumah permanen. Maka rumah itu untuk apa gunanya rumah? Rumah itu gunanya menjaga apa yang kita bawa. Mulai dari diri kita, supaya tidak kehujanan, supaya tidak kedinginan, supaya tidak jadi mangsa hewan, supaya tidak barang-barang kita dicuri oleh monyet dan sebagainya. Kita butuh sekali ada rumah. Rumah itu untuk menjaga apa saja yang ada di dalamnya. Maka pemerintah negara itu juga untuk melindungi Islam ini. Islam tanpa negara bagaikan kita yang berkelana tanpa ada perlindungan saat kita harus stay di suatu tempat. Perlindungan itu adalah negara, ya. Dan dengan adanya negara, insya Allah Ta'ala perangkat-perangkat Islam ini akan terlindungi. Islam, syariatnya, umatnya, budayanya, keilmuannya, dan segalanya terjaga dengan adanya negara. Ya, kalau ada orang bertanya, mana ayat Al-Quran yang menyuruh wajib adanya negara? Ini ayatnya. Coba kita dengarkan lagi. Wal takum minkum, dan hendaklah ada. Hendaklah, kalau enggak ada, kamu adakan, karena ini perintah. Seperti kata Imam Syafi'i, al aslu fil amri lil wujub.
kalau ada dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis dan isi dalil itu adalah perintah lil wujub, hukumnya adalah wajib. Begitu. Berarti menjalankan perintah ini wajib. Wajib mendirikan sebuah pemerintahan, wajib mendirikan sebuah negara. Ya. Kalau tak ada bagaimana pemerintahannya? Emang yang ada sekarang bukan pemerintahan ini. Ada. Pemerintahan Republik Indonesia ini sudah pemerintahan. Hanya saja pemerintahannya belum utuh karena belum sepenuhnya di dalamnya Islam yang dijalankan. Tapi sudah ada pemerintahan dan itu lebih baik daripada nggak ada pemerintahan. Cuma pemerintahan yang Allah mau adalah pemerintahan yang versi ayat ini, di mana nanti akan ada pemerintahan yang menjalankan konsep ummah. Ummah itu dari amma, ya ummu, imamatan, ummatan, nih ya. Amma, kalau dikatakan ada kalimat amma berarti alif mim mim, amama gitu, ditasydidkan, didobelkan menjadi abba. Kalau ada amama berarti ada imam, ada makmum, ada imamah. Imam itu artinya pemimpin, ya. Makmum itu artinya rakyat yang ikut. Imamah adalah sistem. Jadi kalau dikatakan ummah, dia adalah masdar daripada amma, yaitu amama, ya, ya ummu, ya ummu, kemudian imamatan dan imam dan ummah. Baik. Kalau bicara ummah berarti ada pemimpin, ada rakyat dan ada sistem. Nah, itu yang Allah mau. Hendaklah kamu menciptakan, hendaklah kamu mengadakan. Kalau nggak ada, adakan. Yaitu sebuah kepemimpinan. Ada pemimpinnya, ada rakyatnya, ada sistemnya. Oke. Ngapain mereka di dalam? 3 komponen utama ini wajib ada dalam negara. 3 komponen utama berikut ini. Pertama, yaitu yad'una ilal khair. Ini komponen pertama. Komponen pertama ini adalah tugasnya yad'una ilal khair. Mereka mendakwahkan atau mengajak, menyeru kepada kebaikan. Ini komponen pertama. Ini wajib adain. Yad'una ilal khair. Siapa mereka? Mereka adalah para ustaz, para da'i, para muballigh, para ulama, para guru-guru, ya. Maka didirikanlah organisasi-organisasi Islam yang di dalamnya tugasnya yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Ada pesantren, ada MAN-PK, ada madrasah aliyah negeri, ada universitas, ada training, ada lembaga-lembaga kursus yang ngajak pada kebaikan. Begitu juga ada dokter-dokter yang mengajarkan ilmu secara free. Ada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, yad'una ilal khair. Harus ada ini. Komponen ini harus paling di depan. Komponen ini harus paling di depan. Sebelum berbicara tentang ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar, yang ini duluan. Ya, yang ini duluan, ngajak kepada kebaikan-kebaikan. Baik. Maka kalau di Indonesia ada namanya Majelis Ulama Indonesia, ada namanya universitas ini dan itu yang sifatnya Islami, ya, ngajak pada kebaikan. Itu semua itu harus, lembaga-lembaga pendidikan harus menjadi prioritas. Maka seperti dikatakan oleh salah seorang kandidat calon presiden pada masa yang lalu yang belum Allah takdirkan dia memimpin, kalau seandainya Allah takdirkan saya memimpin, prioritas utama anggaran negeri ini, negara ini, saya akan besarkan kepada bagian pendidikan karena dampaknya dahsyat. Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendirikan pemerintahan di Yathrib atau Madinatul Munawwarah, beliau tidak fokus kepada pembangunan fisik, tapi fokusnya apa? Pembangunan manusia. Pendidikan inilah ya yad'una ilal khair, bertugas ngajarin yang baik-baik. Kalau kalangan ustadz, kalangan dai, mulai dari ngajarkan orang bagaimana itu sholat, wudu, tayamum dan sebagainya, ngajarkan orang bagaimana ngerti Islam. Kalau dai ulama meluaskan semangat dan membakar semangat umat agar mereka menjadi muslim yang benar, muslim yang tegak untuk membela Islam dan seterusnya, ya.
kalau para cendekiawan, kalau para ilmuwan, kalau para ahli akademisi dan sebagainya ngajak pada yang baik-baik, bagaimana munculnya para dokter-dokter, munculnya para ahli-ahli bangunan, ahli-ahli IT, ahli-ahli media, ahli-ahli bermunculan hendaknya. Ini yad'una ilal khair. Dengan adanya mereka nanti ini negara bisa diisi. Jadi tugas daripada komunitas yad'una ilal khair ini harus ada. Makanya coba lihat di dalam surah At-Taubah, ketika Allah wajibkan manusia untuk berjihad, Allah tetap memerintahkan harus disiapkan segolongan umat untuk fokus menuntut ilmu. Harus ada kelompok penuntut ilmu ini, karena mereka yang akan mengisi pemerintahan berikutnya. Ketika perang sudah selesai, kemenangan sudah dicapai, lalu berdirilah sebuah pemerintahan. Siapa yang akan mengisi pemerintahannya? Orang-orang yang digembleng. Waktu mereka orang berjihad, ini mereka tetap stay untuk menuntut ilmu. Mereka lah yang akan melanjutkan pemerintahan berikutnya. Begitu ya. Yad'una ilal khair harus menjadi komponen paling pertama. Jadi energi yang dikerahkan harus kepada energi yad'una ilal khair. Baik, Buya, kalau seandainya ini negara, bukan negara Islam kan Buya? Bukan. Lalu bagaimana mewujudkan ayat ini? Setidaknya kita sudah melihat ketika bermunculan lembaga-lembaga perlawanan di luar negeri, ya, seperti Taliban di Afghanistan. Walaupun mereka perang, tetapi tetap ada yang ditugaskan bagian yad'una ilal khair ini. Ingat tu baik ya. Mereka tetap ngajarin anak-anak abatasa, tetap ngajarin anak-anak untuk ngerti fikih, ngerti ayat, hafal hadis, hafal Al-Quran dan sebagainya. Tetap ada kelompok ini. Tetap ada kelompok yang ngajarin generasinya bagaimana cara menjahit, bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana, tetap ada kelompok itu. Jadi walaupun mereka masih kelompok yang belum berbentuk negara, mereka mewujudkan itu, komunitas yang yad'una ilal khair. Bila ni anak muda-muda ni, remaja dari umur 13 tahun, 14 tahun, ini fisiknya bagus, ajarkan mereka ketangkasan, berbagai macam keahlian fisik dan sebagainya, supaya mereka menjadi pemuda-pemuda yang kuat dan sehat-sehat dan seterusnya. Begitu. Itu kalau saya negara belum berdiri ya, ini yang dulu jadi prioritas. Jadi organisasi-organisasi apapun, lembaga-lembaga apapun yang didirikan, prioritas utamanya yad'una ilal khair. Maaf, jangan dulu bergerak di bidang sweeping, padamkan tempat maksiat. Itu energinya kegedean, ya, energi yang akan dicurahkan terlalu besar, dan ini akan menimbulkan lawan duluan. Betul tidak? Menimbulkan lawan duluan. Belum apa-apa kita sudah dikeroyok rame-rame, belum lagi menyebarkan kebaikan indahnya Islam, kita sudah dipadamkan duluan. Nah, ini tidak efektif. Ikutilah urutan Quran. Urutan Quran adalah yad'una ilal khair dulu, di mana mereka kerjaannya yad'una, ngajak pada yang baik-baik. Itu ajalah dulu. Masjid kita ini, ngapain masjid kita? Ngajak umat pada yang baik-baik. Mulai umat yang kecil di dalam sampai umat yang luas di luar. Ajak mereka pada yang baik-baik. Prinsip ini sebenarnya ditegakkan oleh satu kelompok yang sangat terkenal dengan sebutan Jamaah Tabligh. Mereka fokus di yad'una ilal khair, ngajak orang pada baik-baik, ya, ngajak orang untuk biasa meramaikan masjid, untuk biasa berlingkungan sosial secara agama, menjalankan sunnah-sunnah dan sebagainya. Jadi itu duluan yad'una ilal khair. Para ormas-ormas Islam, yayasan-yayasan dan organisasi lembaga kebaikan, lembaga kemanusiaan dan sebagainya, itu fokus mereka di yad'una ilal khair ini. Ya'muruna bil ma'ruf. Ini komponen yang kedua. Ummah itu harus memiliki komponen yang kedua. Ini kalau cerita negara ya. Ya'muruna bil ma'ruf. Apa arti ya'muruna bil ma'ruf? Ini perlu dipertegas nih. Tolong dicatat. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dijelaskan makna ya'muruna bil ma'ruf, yaitu menegakkan pemerintahan yang menjalankan al-ma'ruf. Jadi ada yang bagiannya bagian pemerintahan. Kalau tadi bagian keagamaan, sosial, kebaikan yang tadi. Kalau ini bagian pemerintahan, pelaksana, apa itu namanya, eksekutif ya. Ya. Harus ada kalangan eksekutif, legislatif, apa lagi? Yudikatif. Ini namanya ya'muruna bil ma'ruf. Al-amru talabul fi'l
minal a'la ilal adna. Nah, ini dia al-amru. Yang namanya perintah itu adalah yang berwenang memberikan instruksi dari atas ditujukan kepada di bawah. Itu namanya al-amru. Ya'muruna, ketika ada kalimat ya'muruna dalam Al-Quran di kitab Jami' Ulum Al-Hikam, dikatakan pemerintahan, yang menjalankan pemerintahan. Tugasnya apa? Ya'muruna, yang menjalankan perintah-perintah, yang memberikan perintah-perintah bil ma'ruf. Ini yang dilupakan orang. Al ma'rufu huwa al-Quran, gitu. Al ma'rufu huwa al-Quran. Dalam sighah yang lain, al ma'rufu kitabullah. Yang dimaksud dengan ma'ruf itu adalah Quran. Yang dimaksud dengan al ma'ruf itu adalah kitabullah. Berarti pemerintahan yang menjalankan perintah sesuai dengan Al-Quran. Awas, ini yang lupa orang mengkajinya. Al-ma'ruf adalah kitabullah, al-ma'ruf adalah Al-Quranul Karim. Maka ya'muruna bil ma'ruf, sebuah pemerintahan yang menjalankan kitabullah, sebuah pemerintahan yang menjalankan Al-Quranul Karim. Kenapa ayat ini dilupakan? Kenapa yang ma'ruf itu hanya dibayangkan ngajak orang sholat, ngajak orang ini? Itu parsial yang ada di dalam Al-Quran. Harusnya luas dong. Ya'muruna bil ma'ruf. Jadi sekali lagi, ada bagian yang bergerak di bidang kebaikan-kebaikan, ngajak-ngajak pada baik-baik, ya. Dan ada bagian yang bergerak di bidang mengelola pemerintahan untuk menjalankan Al-Quran. Oke, terus sampai di sini mudah-mudahan mudah dipahami. Terakhir, penutup, komponen ketiga yang harus ada di bawah umat, ya, dan ini disebut umat ini semuanya, yaitu yanhauna 'anil munkar. Ini paling terakhir loh, ya. Ini paling terakhir. Yanhauna 'anil munkar. Mereka melarang dari yang mungkar-mungkar. Nah, siapa ini? Ini adalah tentara. Harus punya umat ini militer. Ini militer. Ini tentara. Kalau ke dalam namanya, kalau bahasa kita polisi, ya, untuk menjalankan dan menertibkan pelaksanaan hukum-hukum Islam dan menertibkan orang yang melanggar-langgar. Dan keluar namanya tentara. Kalau di kita namanya TNI, ya, supaya negara ini tidak diserang, tidak diobok-obok oleh orang-orang luar. Ini namanya yanhauna 'anil munkar. Mereka bekerja sama. Ke dalamnya adalah polisi, keluarnya adalah tentara, begitu. Dan mereka ini adalah komponen yanhauna 'anil munkar. Bisa dipahami sampai sini? Maka tidak ada tempat-tempat yang boleh berdiri, tempat pelacuran, perjudian, segala macamnya. Tak boleh. Nah, ketika pemerintahan Emirat Islamiyah Afghanistan berdiri, mereka alhamdulillah langsung menutup, ya, merapikan dan membersihkan semua apa saja yang bisa membahayakan agama, umat dan negara. Luar biasa. Karena ada militernya. Sebuah negara nggak ada militer, siap-siaplah untuk hancur. Coba lihat gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Nasibnya apa? Ketika mereka memenangkan pemilu yang terakhir, yang memimpin siapa namanya itu? Mursi. Ketika mereka memenangkan pemilu, militer nggak di tangannya. Yang terjadi apa? Militer yang sekuler, militer yang cara berpikirnya pemikiran Barat, pemikiran luar Islam, ditunggangi oleh Barat, ditunggangi oleh pembenci-pembenci Islam, dan digerakkan untuk menggulingkan pemerintahan yang tidak memegang militer. Ini parahnya. Kalau sebuah negara tidak punya militer, negara ini dianggap nothing, ya. Nothing, nggak ada apa-apanya ini. Dengan mudah untuk dirampok, dengan mudah untuk dikuasai, dengan mudah. Maka militer wajib ada dan harus kuat. Gitu. Alhamdulillah, sekali lagi, kalau kita perhatikan Emirat Islam Afghanistan, insyaallah mereka sudah menjalankan ini semua. Pemerintahan baru Ahmad Syara yang ada di Suriah, mereka sedang menjalankan ini, baru mulai. Ya, dalam keadaan terseok-seok, tertatih-tatih, tapi mereka sudah punya militer. Ya, coba lihat, kalau nggak punya mereka militer, emangnya kelompok-kelompok serpihan-serpihan kecil yang ada se-Suria itu nggak bisa menggulingkan pemerintahan baru? Bisa, tapi mereka mikir sekian kali bahwa yang akan digulingkan punya militer. Sekelas Israel saja, ya, istilahnya tidaklah begitu leluasa bisa langsung merampas, karena pemerintahan yang baru punya yanhauna 'anil munkar. Mereka punya komponen ini. Nah, kalau ini dilarikan ke sebuah negara, beginilah harusnya. 3 komponen ini wajib ada. Ya. Dan siapakah yang paling mulia di antara mereka?
Ini namanya 3 tungku sajarangan. Lihat ini tripod, mana yang paling mulia di antara yang 3 ini? Saling mendukung, baru bisa didirikan Islam di atasnya, ya, baru bisa didirikan agama di atasnya. Kalau hanya 2, ini belum bisa berdiri sebenarnya. Bisa nggak jalan? Ya jalan bisa, tapi belum bisa untuk kokoh, untuk stay. Ibarat 2 kaki nggak bisa. Tapi memang lama-lama kaki ini berdiri bisa nggak? Enggak. Kaki ini butuh di mana ada penopangnya, kursi kayak ibaratnya gitu ya. Jadi sehingga terbentuklah kayak tripod ini. Ada 3. Satu yad'una ilal khair, satunya ya'muruna bil ma'ruf, satunya adalah yanhauna 'anil munkar. Barulah Allah tutup dengan wa ulaika humul muflihun. Lihat penutup ayat. Mereka itulah orang-orang yang pasti menang. Ketika kita membaca ayat ini, ya, akhirnya terbuka fakta yang sangat besar. Ternyata Islam ini memang wajib punya negara. Ya, Buya, pemerintahan yang ada sekarang ini nggak bisakah diarahkan ke situ? Ya bisa. Jadi upaya untuk menggulingkan pemerintahan segala macamnya konyol. Tidak boleh kita melakukannya, karena yang akan timbul adalah seperti kejadian di Irak, seperti kejadian di Libya, seperti kejadian di Sudan. Menggulingkan pemerintahan pasti berdampak pada fitnah yang sangat besar. Ya, ini kemungkaran. Jangan sampai menutup kemungkaran dan kezaliman dengan cara yang mungkar. Jadi itu bukan solusi. Solusi yang bisa kita lakukan pada hari ini, kelompok pertama dulu lah, yad'una ilal khair. Kelompok ini dulu, pesantren terus jalan, pendidikan Islam terus jalan, para dai, para ustadz, ya, bukalah lembaga-lembaga, bukalah organisasi, terus jalan, ya, yad'una ilal khair. Yang kerjanya baik-baik ini terus jalan, ya. Ada yang namanya MQ, ada yang namanya MQ, ada yang namanya macam-macam lah. Dirikan saja, buatlah terus kebaikan, sebarluaskan kebaikan. Ya, ada yang namanya kalau di bidang panahan berkuda, apa namanya, KPBI, ada yang namanya Perdasi, ada yang namanya, laksanakan terus. Ya, yang sosial-sosial itu laksanakan terus. Ada yang namanya dompet duafa, ada yang namanya lembaga training ini dan sebagainya, terus laksanakan itu dulu. Tapi walaupun begitu, ini jelas belum bisa membawa kepada kemenangan, karena kata Allah wa ulaika humul muflihun, yang akan pasti membawa kemenangan besar itu adalah yang lengkap 3-tiganya. Kalau yang satu aja bisa nggak? Bisa. Tapi ibaratnya tukang bersih yang dikelilingi oleh orang-orang yang ngotorin. Bisa nggak mereka bersihkan? Bisa. Tapi yang ngotorin terlalu banyak, lama kerjaannya untuk bersih. Bisa. Setidaknya la yudraku kulluh. Kalau seluruhnya belum bisa diwujudkan, jangan seluruhnya pula ditinggalkan. Bisanya baru di yad'una ilal khair, ya khalas. Begitu ya. Mudah-mudahan ayat ini dan penjelasan ini membuka kembali minda kita, merubah mindset kita bahwa seperti ini ternyata, ya. Coba dari awal tadi 102, 103, coba buka ayatnya 102, 103. Dari awal Allah menyuruh agar kita orang-orang Islam yang ada berislam secara kafah, ya. Secara pribadi, secara sosial, secara muamalah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, persatukan diri dalam persaudaraan Islam yang kuat atas nama semangat iman. Kan itu yang kedua. Nah, setelah itu baru buat negara. Begitu loh, ya. Begitu loh, paham? Diawali dengan wujudkan sosok-sosok muslim yang mengerti Islam, yang menjalankan Islam secara kafah. Yang kedua, bersaudaralah kamu karena pekerjaan ke depan besar. Baru yang ketiga, buat umat. Siapa imamnya? Siapa makmumnya? Ya, apa sistemnya? Sistemnya jelas. Apa yang akan kita kerjakan dalam sebuah negara? Ini dia. Kalau negara kita yang ada ini gimana? Tinggal bagaimana caranya kita bisa menjadikan yang ngisi negara-negara itu adalah orang-orang yang 102, 103 tadi. Gitu loh, ya. Itu aja. Bagaimana cara mengisi yang akan memimpin di pucuk-pucuk itu orang-orang yang di 102, 103. Orang-orang yang Islamnya Islam kafah. Gitu. Orang-orang yang punya mental ukhuwah imaniyah. InsyaAllah mereka lah yang akan bisa mengusung wujudnya wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang pasti menang. Dia terbukti kok. Para santri yang ada di Afghanistan, Allah berikan kepada mereka kemenangan yang sangat besar sampai bisa de facto dan de jure, ya,
Ini luar biasa yang mereka buat. Dan insya Allah Ta'ala ini zamannya kita, zaman menang. Kalau kita ikuti ini zamannya zaman menang. Ini bukan lagi zamannya Islam ini kalah, ini zamannya Islam ini menang. Zamannya zaman kita. Jangan fikirkan anak-anak kita nanti akan, enggak, anak-anak kita ini penikmat ini. Pelakunya adalah kita. Di usia kita ini pelakunya. Kalau antum berfikir anak-anak kita yang akan menjadi pemenang Islam di masa yang akan datang, antum salah besar. Demi Allah, yang berbicara ini bisa membuktikan, meyakinkan diri dan meyakinkan kita semua dengan fakta dan data yang ada, bahwa kitalah para pemain sejatinya, kitalah para pelakunya, dan kitalah para pejuangnya, dan kitalah yang akan menyaksikan bersama-sama dari peluh keringat kita kemenangan-kemenangannya. Anak-anak kita adalah orang-orang yang menikmati, ya. Anak-anak kita adalah orang-orang yang akan menikmati. Mari kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.